Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi tafarrada bil izzi wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wal bashar wa ala alihi wa sahbihi khairus sahbi wal al. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMPN 1 Talango yang dimuliakan Allah. Pada hari ini, Rabu 6 Mei 2020, kajian kurma kuliah Ramadan sebagai pengantar KBM online kita bertema Hifdul Lisan, menjaga lisan atau ucapan. Seorang muslim yang baik karena kemuslimannya akan berbuah perilaku yang baik pula, sikap yang mulia dan tutur sapa yang lemah lembut. Karena kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam itu adalah di mana orang muslim lainnya selamat dari lisan, perkataan, dan tangannya atau kekuasaannya. Dari hadis ini dapat kita petik sebuah hikmah bahwa begitu pentingnya kita menjaga lisan kita karena keselamatan kita tergantung dari perkataan yang kita ucapkan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya kita tergantung kepada perkataan yang kita ungkapkan. Maka dari itu anak-anakku sekalian, seyogyanya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi untuk selalu berhati-hati menjaga ucapan, ungkapan yang kita sampaikan. Bagaimana mungkin ucapan yang kita keluarkan adalah ucapan yang baik, yang hasan, yang thayyib, yang baik-baik, yang ma'ruf, bukan malah yang sebaliknya, perkataan yang menyakiti, perkataan yang menyebabkan permusuhan atau ketidaksukaan seseorang kepada kita dan yang lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan tentang bagaimana perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang lemah lembut. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 misalnya, ada istilah qaulan karima, perkataan yang mulia. Di dalam surat An-Nisa juga Allah menyampaikan, ayat 5, ada qaulan ma'rufa. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 230 ada ayat di akhirnya yang menyatakan qaulan ma'rufa. Begitu pula juga di dalam surat Al-Isra ayat 28 ada istilah qaulan maisura. Ada juga di dalam ayat yang lain pada surat An-Nisa ayat 9 ada qaulan sadidan. Ada juga qaulan baligha di surat An-Nisa ayat 3. Bahkan ada qaulan layyinan pada surat Thaha ayat 43. Ini semua punya makna, punya arti, punya stressing, penekanan masing-masing. Yang kata kunci dari semua itu adalah bagaimana perkataan yang diungkapkan, perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang baik saja, tidak malah sebaliknya. Seperti yang dikatakan tadi, menyakiti, bahkan menyebabkan permusuhan, perpecahan, dan pertengkaran, serta peperangan.
sampai pada terjadinya pembunuhan. Karena banyak dari lisan yang kemudian antar pribadi tidak harmonis, antar keluarga tidak lagi membangun silaturahim, antar lingkungan, antar daerah tidak lagi bagus interaksinya karena perkataan-perkataan yang disampaikan. Apalagi perkataan-perkataan yang menimbulkan fitnah. Karena fitnah asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Membunuh bisa saja yang terdampak hanya satu, tapi karena fitnah bukan lagi satu. Bisa jadi satu negara akan terjadi peperangan karena fitnah yang dikeluarkan oleh lisan. Maka berhati-hatilah menjaga lisan kita masing-masing. Anak-anakku, sebaik-baiknya perkataan yang kita ungkapkan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, adalah khairul kalami qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan yang sedikit tapi memberikan petunjuk, memberikan faedah yang besar dalam kehidupan pribadi atau masyarakat. Anak-anakku yang saya banggakan, siswa-siswi SMPN 1 Talango. Dalam keseharian ketika kita dihadapkan pada satu masalah atau mendengar, melihat satu peristiwa yang terjadi atau ada sebuah persoalan yang dihadapi, berupayalah untuk tidak dihadapi dengan emosi, tidak dihadapi dengan marah, tapi sebaliknya hadapilah dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, sehingga hasilnya adalah solusi. Karena ketika dihadapi dengan marah, apalagi emosi, yang terjadi bukan malah solusi jalan keluar, sebaliknya semakin parah dan semakin tidak ada jalan keluarnya. Kadangkala kita dengan mudah, anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari ketika melihat di antara kita ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang ada dari kita adalah memarahinya, yang ada dari kita adalah memusuhinya, bukan sebaliknya berupaya berkontribusi atau berempati, memberikan solusi bagaimana jalan keluar terbaiknya. Hal ini bukan bagian dari cerminan seorang pribadi muslim yang baik. Untuk itu anak-anakku sekalian, belajarlah kalian menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak mulia, perkataan-perkataan yang tidak santun dan lemah lembut. Jauhkan diri kita dari hal yang tidak diharapkan oleh agama dan oleh diri kita serta lingkungan dan masyarakat yang ada. Karena orang-orang yang bisa menjaga lisannya adalah orang-orang yang sebenarnya sudah dirindukan, termasuk penghuni ahli surga. Ada 4 kelompok yang oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Yang salah satu di antara 4 itu adalah hafidhul lisan. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhul lisan wa mut'imul ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Yang kedua dari 4 hal itu adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Orang-orang yang mampu menjaga perkataannya dari perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor, perkataan yang menyakiti, mencela, mencaci, atau yang lebih dari itu, adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang mampu menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak terpuji tadi. Dan itu semua anak-anakku
bisa dilakukan, bisa kita laksanakan dengan penuh kesabaran ketika pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang mukmin, pribadi-pribadi yang bisa mensabari akan hal-hal yang demikian. Karena tidak bisa dilakukan dengan penuh kesabaran kecuali oleh orang mukmin, kata Rasulullah. Arba'un la tasbiru illa fi mu'minin. As-sumtu yang pertama. Tidak bisa sabar orang melihat sesuatu kecuali hanyalah orang mukmin yang mampu melakukannya. Pertama adalah diam, karena diam itu adalah emas. Dan diam, kata Rasulullah, wa huwa awwalul ibadah. Diam itu adalah pertama kali ibadah yang baik yang harus dilakukan oleh kita. Bahkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda orang iman berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, dia diam, karena diam awalul ibadah, kata Rasulullah. Begitu banyak hadis atau ayat, bahkan dalam kitab-kitab salaf dibahas secara detail tentang bagaimana kita harus menjaga lisan dan perkataan kita. Semoga pada kesempatan kali ini di kuliah Ramadan Kurma kita ini, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjaga lisan kita untuk dalam setiap ungkapan dan perkataan yang kita keluarkan semuanya menjadi thayyiban, menjadi yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat, dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.